siap main ski, Bim? Siap, Alatnya Mas. siap. Tuh, udah. Itu Matterhorn, itu kemana ke Prancis tuh, Mas. Tuh udah. Salju semua tuh ya? Salju semua, Mas, putih. Ya. Salju semua? Iya. Lupa kedinginan kita. Itu kepanasan. salah. Jadi kita sedang berada di rumah makan Marche di Komplek Pasar Senayan. Konsepnya Swiss. Jadi nggak kedinginan berarti. Konsepnya Swiss. Kita di Jakarta. Oke. Kita akan memotret aneka makanan. Ada juga memotret makanan dengan pencahayaan buatan atau flash ya, Mas ya. Atau proses pembuatan sebuah makanan. Juga minumannya, koktail. Tetaplah di Klik. Clicker, objek lensa kita kali ini istimewa. Istimewa karena lokasi dan tema makanannya berbeda. Makanan khas dari Switzerland. Istimewa lagi karena interior dan atmosfernya benar-benar asli Swiss. Restoran ini membangun kembali sebuah desa tradisional Swiss yang diwakili oleh pondokan asli berusia 500 tahun dan kereta gantung yang dibawa langsung dari negara yang terkenal dengan pisau lipatnya ini. Sesuai dengan namanya, Marche yang artinya pasar, konsep tempat makan ini adalah pasar segar dengan pondokan-pondokan yang menjual makanan dan minuman yang beragam. Namun, semuanya merupakan makanan khas dari Swiss. Bim, chef sudah siap, bahan sudah siap. Tinggal gimana cara motretnya? Kita motret. Pertama, perhatikan nih, cahayanya kan belum rata ya, Bim. Chefnya jadi gelap. Coba, kalau aku taruh sini, nah, chefnya gelap. Ini lampu kita putar dulu. Tanpa basa-basi, kamera Mas Arbain langsung menyerang Chef Indra, meskipun hanya dengan available light. Oke, Chef. Mari kita mulai. Hanya memanfaatkan cahaya seadanya yang ada di sekitar pondokan ini. Menu pertama yang kita potret adalah Caesar salad. Tapi nggak pakai goyang ya. Objek yang didominasi warna hijau dengan perpaduan bahan makanan sayuran dan daging. Sorry, akan sedikit piringnya. Proses pembuatan menu appetizer ini juga tidak terlalu panjang dan banyak, jadi masih kurang variatif. Nah, Chef, ini Caesar salad ini termasuk makanan apa nih? Ini kita sebut makanan pembuka atau disebut appetizer. Oh, appetizer. Iya, appetizer. Nah, kalau bedanya Caesar saladnya Swiss sama yang lain? Bedanya apa? kita selalu pakai konsep fresh. Kita tidak menggunakan mayones, jadi kita menggunakan sour cream. Bener nih, pakai Bener. sour cream. Nah, ini harus dicoba dulu berarti. Aku nggak kebagian ya. Hah? Ntar aja, Mas. Sampai jauh. Pakai Mas, ini jadi makanan pembukanya. Pembuka. Pembuka dulu. Terus menu utamanya apa? menu utamanya kita punya savory crab. Savory crab yang sekarang akan kita potret. Sekarang kita Oke. mau buat. Tunggu Bim, sebelum kita potret, tadi kita punya kesalahan, kita tidak ngomongin white balance. Untung kita pakai raw sehingga bisa dikoreksi. Tetapi alangkah baiknya, walaupun kita pakai raw, white balance akurat sejak awal. Ini tungsten. Tungsten, tapi walaupun masih agak kuning. Nanti kita koreksi sedikit. Oke, Paskanya ya. paskanya. Oke. Siap. Mari Pak Chef, kita mulai bikin menu utama. Mari kita Oke. Mari. Mari. Itu nanti saya kebagian ya. Pasti. Setengah aja ya. Sisanya. Oke. Main course, menu utama kita, Savory Crabs. Dan jangan lupa settingan menu kamera kita adalah white balance tungsten. Oke, agak muter sedikit. Ini bisa? Bisa. Oke, ya gini. Jadi
dapat cahaya juga. Oke. Jadi kalau motret itu kadang-kadang kita memaksa keadaan tidak seperti realitas. Realitas itu nyaman, tapi dipotret susah. Kalau dipotret itu mungkin agak nggak nyaman, tetapi kan hanya sejenak. Pelan-pelan, Chef. Itu tahan. Jadi clicker, mendirect atau mengarahkan chef alias kokinya itu sah-sah aja demi framing dan hasil foto yang kita inginkan. Bahan makanan pancake khas Swiss ini cukup beragam, sehingga proses memasak dan pembuatan panjang dan variatif. Jadi, kita semakin leluasa memotret, bahkan bisa lebih sampai 100 frame. Preview hasil foto sendiri aja bikin ngiler kan? Harus dicobain nih, rasanya seenak fotonya nggak ya? Bim, makanannya ngacak-ngacak. Itu ini main course-nya ini itu dulunya nak. Karena chefnya jago. Kita sudah memotret masakan di Marche. Enak, tetapi bagaimana sebuah makanan itu sampai kepada pembeli tentu lewat berbagai proses antara lain pemotretan baik untuk menu maupun untuk di buku iklan. Kita akan berpindah ke pemotretan dengan cara berikutnya. Udah makanya tetaplah di klik. Clickers, kalau memotret yang namanya makanan, ada salah satu pendekatannya adalah memotret cantik. Tapi gimana caranya? Kita tanya langsung sama masternya. Mana nih, master makan kayaknya nih, bukan master motret. Nah, Mas, Makan sekarang. apaan? Kepitingnya udah siap. Makan sekarang. Ayo, mau. Ayo, dari dalam. Sarang kepiting. Kayaknya julukan ini pas banget buat Holy Crab. Restoran hidangan laut ala Louisiana, Amerika Serikat. Kenapa Louisiana? Karena negara bagian dari United States of America ini terkenal dengan hasil lautnya dan gaya makannya. Gaya makan bebas, di mana kepiting yang sudah dimasak dihidangkan begitu saja di atas meja yang hanya beralaskan kertas minyak dan disiram saus khusus Holy Crab. Pemandangannya menggoda lidah. Baik. Ini Bim, Terang banget makannya, Mas. Mau makan gimana? kita akan makan kepiting sebesar ini. Aduh, terus udang lobster. Ini kan pakai softbox, Mas. Ngapain dipakai? Mau makan kok. Tapi gini, tunggu dulu. Kita akan potret dulu. Oh, dipotret. Kita potret sebelum makan. Jadi peralatan yang dibutuhin apa nih, Mas? Gini, kita kembali ke esensi dasar memotret makanan. Ya itu. Lapar. Kamu lihat, aku udah menyiapkan. Kamu tadi masih sibuk di bawah, aku siapkan lampu. Oh iya. Saya memakai 2 softbox, Eh. namanya softbox supaya cahayanya lunak. Oh. Jadi gini, saya usahakan supaya bayangannya seminim mungkin. Karena Bayangan pada foto makanan itu kadang-kadang memberikan kesannya kotor, kadang-kadang. Ya. iya. Kalau mau potret nasi, bayangan butir nasi ke sebelahnya, seakan-akan sebelahnya jadi kotor kan? Jadi hitam-hitam gitu, Mas ya? Iya, makanya kadang-kadang kalau kita iya, mau potret nasi supaya lebih putih, kadang-kadang kita banyakin airnya kadang-kadang dengan trik-trik seperti itu.
Tidak hanya gaya makan dan cara menghidangkannya yang menarik untuk kita olah menjadi foto. Tapi variasi jenis dan bentuk kepiting yang beragam juga menantang kamera kita untuk berkreasi. Pilihan senjata yang kita pakai kamera mirrorless dan DSLR. Didukung dengan 2 cahaya buatan softbox. Mirrorless sama DSLR itu cuma beda ukuran. Tapi isinya Tergantung, kalau yang mahal juga lebih bagus daripada DSLR. Jadi tidak ada hubungannya dengan mutu. Kalau Anda mau motret bagus dengan mirrorless, ya beli mirrorless yang harganya yang memadai. Saya nggak akan bilang harga, tetapi intinya ada harga, ada mutu. Nah, sedikit tip clickers, kalau pilihan lensa untuk fotografi, usahakan menggunakan yang tidak jauh dengan mata kita melihat, yaitu lensa yang rentangnya 70-100. Bim, Hah? kamu kalau nggak pakai flash, pakai continuous light-nya ini, mau nggak mau white balance-nya harus tungsten. 1. Terus kamu speed-nya nggak bisa tinggi-tinggi amat, diafragma nggak bisa kecil-kecil amat. Kamu depth of field-nya kurang, Bim. Kamu pakai flash aja, pakai kabel. Nih. bisa berbagi. Bisa. Lumayan. Seperti biasa, tugas kita selanjutnya adalah memastikan gambar dan rasa sama lezatnya. Ada Dungeness crab, kepiting andalan Washington karena dagingnya manis dan buttery, serta konon katanya kepiting ini cuma ada di sini satu-satunya di Indonesia. Terus ada king crab legs, kaki kepiting raksasa yang panjangnya 0,5 meter lebih. Apalagi badannya ya, obesitas kayaknya. Lalu ada kepiting Alaska dan mud crab, kepiting asli Indonesia. Bim, bener Bim, dagingnya empuk. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Benar, Mas. Bahan dasarnya istimewa, masaknya juga istimewa. Istimewa. Bumbunya aduh. Kita nggak boleh ngomong maknyus ya, bukan acara kita soalnya. Kita ngomong mak cepret aja ya. Bim, kalau ini kita makan sendirian, Sanggup aku, Mas, nggak apa-apa. jangan kolesterol kita bisa melonjak dengan gila-gilaan. Kita ajak dulu klik yang lain dong. Ayo. Sana. Bukan. Cepet banget datangnya, Bim. Siapa nih? Sarbain. Bim, kenapa ya? Sarbain di mana? Aku udah di Mercure Jakarta Simatupang ini. Kita kan mau motret food fotografi ngelanjutin yang kemarin. Wah, Bim. Aku nggak bisa, Bim. Nggak bisa, Bim. Ada saudara mau datang, Bim. Hah? Kau motret sendiri aja ya, kali ini. Gimana? Kali ini aja, Bim. Aku motret sendiri jadinya gimana ini? Bisa kan, biasa kita kan udah sering motret bareng, kau udah lihat caranya. Udah bisa. Iya sih, tapi- bisa. Ya. Mas? Halo? Halo, Mas? Halo? Motret sendirian deh.
Oke Clicker, kali ini saya akan motret tanpa Arbain Rambe. Dan saya akan coba inisiatif lain yang tentunya berbeda. Di penugasan saya kali ini nggak cuma kita motret makanan, tapi yang lebih seru lagi, motret prosesnya. Gas, sana. Dua. Mana? Apa nih? Wow. Silakan. Lokasi yang saya pilih adalah Graffiti Bistro Mercure Hotel dan saya akan mulai dari hulunya alias dapur. Dengan senjata DSLR dan lensa fisheye 16mm biar gak kontemporer hasilnya. Available light yang artinya pencahayaan apa adanya, jadi cahaya akan cenderung gak rata. Maka cara ngakalinnya nanti bisa dengan software, tapi jangan lupa Clicker, settingan file foto sebaiknya RAW. Selain itu, ruangan yang terbatas dengan banyaknya alat-alat masak juga jadi tantangan saya dalam framing nih. Sedikit atraksi dari sang chef, api yang keluar saat proses memasak, ini bisa jadi elemen dalam foto. Tipsnya, metering kamera sebaiknya manual dan diukur saat api tidak menyala supaya nggak over hasilnya. Oh bro, Oh bro, kenapa lo? Kelihatan gue lagi dikasih galau. tugas nih. Aha. Gue dikasih tugas suruh motret makanan sama minuman. Oke. Cuma masalah kan makanan minuman ya yang di piring lagi, yang gitu-gitu lagi. Apa ya? Oke, gue ada sedikit. Lo mau lihat nggak? Mungkin bisa bikin lo beda. Wih. Wah, cakep bro. Wah, keren. Mantap. Oke bro, gue foto lu lagi kayak gini, oke? Gimana, bro? Mantap. Oke nggak? Gue foto lu. Oke. Oke? Oke. Mantap. Cakep, dapat objek lain nih Clicker. Mas Bain pasti bakal bangga sama hasil foto saya. Bistro konon merupakan istilah dari Prancis wilayah utara, bistouille, yang artinya adalah jenis minuman yang disajikan di sebuah kafe atau restoran. Perkembangannya sekarang, sajian minum atau koktail nggak cuma rasa dan tampilannya yang menarik, tapi juga cara membuatnya. Akrobatik dengan beragam teknik juggling. Oke, habis forehands ada namanya side spin, ada back spin, behind the back, flip up, tomahawk, flip up, tomahawk, left to the right, front, drop, wave, roll, side spin, over shoulders, stall, stall, ada stall lagi. Kira-kira gitu bro. Itu basic semua. Itu basic semua. Itu baru basic. Mission accomplished. Semoga sang bartender bisa jadi modal buat ngadep Mas Bain nih. Kayak ujian aja. Mas, Bim.
Ini foto yang kemarin sudah ku taruh di sini di laptop. Yang masakan kemarin. Nyuruh langsung bertugas aja aku sendirian, nggak sama Mas Arbain. Jadi konsepku itu kemarin motret food, tapi lebih kepada ada prosesnya banyak. Prosesnya? Prosesnya. Jadi yang pertama ada proses minuman, Mas. Juggling-jugglingan. Wah, flair namanya, Mas. Jadi bikin koktail gitu. Tapi si bartendernya tuh melakukan gerakan-gerakan gitu, Mas. Keren. Ini kamu lightingnya kok nggak rata? Oh, iya, Mas. Diratain di software aja, dirata nanti. Karena kebanyakan di bar itu sendiri ada beberapa lighting di situ dan ada yang spot juga, Mas. Jadi kadang dia masuk ke dalam lighting yang satu. Dari kemejanya bartendernya ketahuan nggak rata kan? Ini bisa di softwarein aja nanti. Oh, gitu. Nah Bim, frame 1892 ini bagus Bim. Jadi distorsinya cukup dramatis. Kalau kita ngomongin satu wisata kuliner, foto ini jelas bisa dipakai, yang terus makanannya kelihatan. Orangnya sebagai framing, ya, untuk kerangka semua. Tapi ini jadi gangguan ini kan. Oh, yang Jadi di mungkin pinggir-pinggir ya? potong dikit lah. Setelah sini, ya jadi Biar nggak terlalu kelihatan melengkung gitu. Nah, Mas. jadi melengkung sudutnya yang jadi gangguan. Tapi melengkung lainnya dramatis. Tapi ujung-ujungnya ini jadi gangguan kan. Jadi kayak vignetting gitu loh. Vignetting. Potongannya segini. Nah, ini masih jadi oke. White balance itu penting karena makanan kalau warnanya salah, kalau kebiru-biruan kesannya beracun, kalau ke kuning-kuningan kesannya basi, gitu kan? Itu tantangannya motret masakan, warna harus akurat itu aja. Intinya tetaplah memotret big.